Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh lagi, persidangan kasus Sambo sudah hampir 5 bulan. Masing-masing pihak telah mengajukan pembelaan, namun secara tiba-tiba jaksa membuat tuntutan yang sangat menghebohkan yang mengatakan tidak benar atau bohong itu pemerkosaan. Yang ada adalah perselingkuhan. Dengan adanya tuntutan perselingkuhan tersebut, apa upaya akhir daripada terdakwa dan para kuasa hukumnya dalam babak akhir persidangan ini? Inilah Hot Room, upaya akhir menuju vonis kasus Sambo. Hukum terdakwa Putri Chandrawati keliru atau tidak benar. Tim penasihat hukum tidak profesional hanya mampu bermain retorika dengan memojokkan seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai orang yang berbuat keji, amoral dan tidak manusiawi. Tim penasihat hukum mengemukakan pendapat tersebut terkesan memperlihatkan sikap emosionalnya menjelek-jelekan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jika tim penasihat hukum menghendaki motif tersebut, seharusnya dari awal persidangan sudah mempersiapkan bukti-bukti valid tentang pelecehan dan pemerkosaan. Akan tetapi tim penasihat hukum yang merasa paling hebat dengan menunjukkan kehebatannya tidak mampu memperlihatkan bukti-bukti tersebut. Penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil-dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah khayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebelum debat yang sangat menarik ini, Hotman selalu minum kopi kesayangan dulu. Lihat nanti kalau saya udah minum kopi ini, garangnya bukan main. Oke, Pak Roni, pengacara dari Eliezer. Apa upaya hukum terakhir yang Anda akan lakukan di babak-babak akhir dari persidangan ini, khususnya dengan adanya tuduhan dari jaksa bahwa yang terjadi adalah perselingkuhan? Kalau memang itu benar, bukankah Eliezer merasa dibohongin oleh Sambo? Ya, perlu kita sampaikan di sini, Bang Hotman, bahwa peristiwa yang ada di Magelang, klien saya tidak tahu apa-apa. Oke. Jadi kalau perkembangan di dalam yang tadi Bang Hotman sampaikan di dalam BAP, kemudian di dalam fakta persidangan ada disebutkan terkait perselingkuhan, faktanya adalah klien saya tidak tahu. Apakah Anda, kita kan sebagai kuasa hukum, dikasih berkas perkara. Apakah Anda membaca BAP dari PC selain tindakan pemerkosaan? Ada enggak kalimat lain pengakuan dari PC dalam BAP yang membuat jaksa mengatakan itu adalah perselingkuhan? Saya pikir adalah fakta persidangan sudah terungkap, Bang Hotman. Ya. Kalau kita lihat di dalam fakta persidangan ketika salah satu ahli yang dihadirkan poligraf Ya. yang menyampaikan bahwa perselingkuhan, saya pikir mungkin itu titik masuk dari. Ada enggak dalam BAP? Coba saya kan berhak membaca BAP. Saya fokus kepada klien saya, Bang. You nggak baca BAP pengakuan dari PC? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat untuk rekan Febri ya. Oh begitu. Rekan Jadi Febri, Anda tidak melihat, ya, Anda tidak melihat ada kalimat bahwa saya diginiin gitu loh. Kita fokus kepada fakta persidangan, Bang. Oh begitu. Ya. Halo Pak Febri, mana Febri? Ya Bang. Udah nyampe belum? Oh iya. Oh ini dia nih Pak Febri. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Yang cocok menjawab ini. Aduh ini yang menjawab. Ini benar-benar ini harus terjawab ini. Ya. Pak Febri sudah datang. Para penonton semuanya, Pak Febri sudah datang yang kita tunggu-tunggu. Pengacara dari Ibu PC. Langsung saya tanya Pak Febri. Jaksa mengatakan bahwa bohong itu bohong itu pemerkosaan. Yang ada adalah perselingkuhan. Saya minum dulu boleh? Oh minum dulu boleh. Pertanyaan saya begini, dan tolong Anda jawab jujur.
Anda sebagai pengacara pasti membaca BAP-nya PC secara keseluruhan. Ada kopi BAP-nya. Selain kalimat dia diperkosa, ada nggak pengakuan dari PC yang mengatakan saya diginiin oleh si almarhum, membuat jaksa sampai berani mengatakan itu perselingkuhan? Tidak ada. Kalau itu pertanyaannya tidak ada. Yakin. Tapi kita harus lihat fakta persidangan. Ya. Ini Bang Hotman. Kalau kita tempatkan ya, kalau kita mengikuti logika jaksa, Ya. di kutub yang sebelah kiri ini perselingkuhan. Tadi kan mulai dari sana. Di kutub yang sebelah kanan ini adalah kekerasan seksual. Ya. Sebagai lawyer, kita harus uji bukti-buktinya. Ya. Apa bukti yang digunakan jaksa untuk perselingkuhan? Hanya berdiri pada satu bukti saja, yaitu hasil tes poligraf. Ya. Itu yang kami gali dalam proses persidangan. Ya. Ternyata terbukti pertanyaan tentang apakah Anda berselingkuh itu adalah pertanyaan pesanan, tidak terkait dengan pokok perkara. Ya. Yang kedua, proses tes poligraf itu Ya. SOP-nya melanggar hal-hal prinsip yang diatur di peraturan Kapolri. Ya. Kepada ahli kemudian kami tanya, ahli hukum pidana, bagaimana kalau proses perolehan alat bukti itu cacat secara hukum? Ya. Konsekuensinya, buktinya tidak punya nilai validitas secara hukum untuk digunakan sebagai dasar. Itu pun hanya satu bukti. Lalu bagaimana dengan kutub yang sebelah kanan? Dugaan kekerasan seksual ini, dari ahli yang dibawa oleh jaksa, dari bukti yang dibawa oleh jaksa, ada 4 jenis alat bukti yang mendukung adanya kebenaran fakta dugaan perselingkuhan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Tapi Juli pertanyaannya 2022. begini, kalau itu kan sudah bolak-balik Anda bahas. Tapi ada nggak pengakuan dari PC di dalam BAP yang membuat jaksa yakin itu perselingkuhan? Ada nggak kalimat selain pemerkosaan, saya diginiin gitu loh? Jadi kalau dibaca, ini pertanyaan Bang Hotman juga nggak jelas saya diginiin itu seperti apa. Tapi yang pasti begini Bang Hotman, ada beberapa terdakwa. Ya. Dan ketika di persidangan dengan terdakwa Bu Putri Chandrawati, penuntut umum tidak pernah secara tegas mengatakan seperti halnya ketika dikatakan di persidangan Kuat Ma'ruf. Jadi agak berbeda. Saya nggak tahu apa tiba-tiba dalam hitungan hari kemudian penuntut umum punya bukti yang baru sehingga tidak yakin dengan tuduhan perselingkuhan tersebut. Karena memang kalau dilihat di fakta persidangan, nggak ada satu bukti yang valid pun yang bisa mendukung hal tersebut. Bahkan kami menguraikan dalam nota pembelaan setebal kurang lebih 955 halaman kemarin, bukti-bukti apa saja sebenarnya yang diajukan. Keterangan Bu Putri Chandrawati itu sudah diperiksa, sudah diuji oleh siapa? Bukan ahli hukum yang menguji, tapi ahli kejiwaan, psikolog forensik. Apa hasilnya? Secara sederhana hasilnya, keterangan Bu Putri Chandrawati tentang adanya dugaan kekerasan seksual itu layak dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Jasman. Anda jaksa senior yang sudah hampir 35 tahun jadi jaksa dan pensiun. Satu institusi seperti kejaksaan membuat tuduhan perselingkuhan dalam surat tuntutan, itu pasti dapat izin sampai ke atas. Ini kan kasus nasional. Menurut Anda, apa yang membuat jaksa begitu berani mengatakan dalam surat tuntutan, itu pemerkosaan bohong yang ada perselingkuhan? Ini pasti sampai ke atas. Jangan-jangan Jaksa Agung juga menyetujui tuntutan tersebut. Kalau saya tidak yakin apakah ini salah ya, salah ketik atau bagaimana gitu ya. Karena apa? Tidak ada kaitan perselingkuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, tidak ada kaitan dengan pasal yang dipersangkakan. Jadi masa Anda mau mengatakan suatu institusi kesaksian salah ketik? Gimana sih? Jadi bagaimana? Kita katakan ini kan diskusi besar. Coba, apa sih yang diharapkan kalau ini terbukti perselingkuhan atau pemerkosaan? Apa? Ada motivasi. Motivasi apa? Motivasi sehingga membuat dendam. Motivasi tidak perlu dibuktikan di persidangan. Karena yang terpenting adalah niat jahat, bukan motivasi. Jadi Anda sebagai pensiunan jaksa mengatakan, berani mengatakan, jaksa-jaksa di Kejaksaan Agung salah ketik surat tuntutan. Maksud saya kalau itu betul disebut begitu, ya ada betul, perselingkuhan. Semua orang sudah mengaku itu betul kalau banget. Itu, saya kan nggak baca, saya nggak baca. Tapi yang pasti tidak ada kaitan mau perselingkuhan, mau pemerkosaan,
pelecehan, nggak ada kaitan dengan pasal yang dipersangkakan. Tapi kan itu akan menambah keyakinan hakim untuk memutus yang mana. Itu kan salah satu unsur kan keyakinan hakim. Gimana Pak Ahmad Sofyan? Anda sebagai ahli hukum pidana. Iya, Menurut Anda apa yang membuat mengarah jaksa mengatakan itu perselingkuhan? Jadi gini, kalau saya ngelihat ya, ada atau tidak perselingkuhan, ada atau tidak pelecehan, kurang memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti. Kenapa? Orang yang dituduh melakukan perbuatan itu telah meninggal dunia berdasarkan pasal 77 KUHP, maka ditutup penuntutan itu. Pertanyaan saya, kok sampai apa tujuannya kejaksaan sampai memfokuskan itu perselingkuhan? Dari segi teori apa? Kalau saya ngelihat begini, kalau itu perselingkuhan, kenapa si jaksa mengangkat itu ya? Ada dua versi. Pengacara mengangkat itu adalah sebagai pelecehan atau kekerasan seksual. Kemudian jaksa menyatakan itu adalah perselingkuhan. Ya, apa tujuan jaksa? Nah, tujuannya tentu adalah peristiwa yang terjadi di tanggal 7 itu memiliki kontribusi terhadap peristiwa yang terjadi di tanggal 8. Dan kenapa bukan pemerkosaan? Kenapa perselingkuhan? Kalau pemerkosaan itu artinya ada emosi yang ditampilkan oleh Pak Sambo. Bedanya apa kalau istri kita selingkuh atau diperkosa sama aja? Kalau selingkuh artinya argumentasi Sambo untuk menyatakan bahwa dia dalam keadaan emosional melakukan tindakan pembunuhan itu menjadi gugur. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana sebenarnya hubungan daripada ajudan ini dengan bosnya termasuk dengan nyonya. Tetap di Hot Room.